Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM Saya Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Tepatnya kita akan mendapatkan ilmu baru, mendapatkan asupan-asupan baru dari formulator dan juga motivator herbal kita Bang Haels, yang malam kali ini nanti akan menyampaikan tema mengenai sendi lutut kaku dan keras. Nah, sendi lutut kaku dan keras ini juga merupakan request terbanyak juga dari pasien-pasien Bang AS yang ketika datang konsultasi sama beliau mengalami yang namanya sendi lutut kaku dan keras. Kebanyakan berkeluh lutut saya kaku bahasan ketika untuk sholat, untuk ditekuk, untuk tidak bisa beraktivitas, mau berdiri susah dan lain sebagainya. Nah, apakah ini termasuk yang nanti akan beliau hadirkan mengenai sendi lutut kaku dan keras? Segera kita akan terhubung dengan beliau yang sudah ada di depan MIM untuk malam kali ini untuk menyampaikan materi sekali lagi tentang sendi lutut kaku dan keras. Segera kita sapa beliau. Halo, selamat malam Pak Hasan. Selamat malam ya. Oke, kabar sehat ya Pak Hasan? Ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Silahkan Pak Hasan. Terima kasih Mia, terima kasih juga kepada fan Hasan Sabilah yang telah menanti-nanti kami. Tentunya kita saat ini kondisi Indonesia baru dilanda banyaknya virus. Belum lagi virus batuk, pilek dan demam. Masih disusul di situ ada Omikron yang sangat menakutkan. Menurut saya, kalau kondisi badan kita semakin ketakutan dengan informasi, maka imun kita menjadi rendah. Suatu contoh Bapak dan Ibu akan melakukan tes darah. Saking takutnya tensi naik, HB ngedrop. Artinya imun kita menjadi bermasalah. Biarkanlah berita ini lewat begitu saja. Tidak perlu kita akan ketakutan. Semakin kita meyakini bahwa diri kita sudah kebal, tapi kebalnya harus bersyarat ya Bu ya, bukan asal yakin saja. Misalnya sudah membuat ramuan, yakin itu kebal, maka kita tidak akan terjangkit dengan Omikron. Maka kita sekarang sulit untuk membedakan itu Bapak dan Ibu. Maka kita tidak perlu takut Bapak dan Ibu. Ketakutan itu membuat kita menjadi bingung. Ketakutan itu membuat mental kita menjadi turun. Ketakutan itu membuat kita menjadi terpisahnya hubungan silaturahmi. Karena dianggap semua orang itu berbahaya baginya. Biarkanlah itu lewat begitu saja. Kalau saya mengikuti jejak-jejak seperti ini, saya ketakutan menghadapi orang banyak. Tidak ada orang yang sembuh diabetesnya. Tidak ada orang yang sembuh stroke-nya, mata glukoma, saraf kejepit, lambung, sesak napas dan asma. Karena saya sendiri menutup diri, takut. Terbukti Bang AS sampai sekarang hadir di hadapan para fan Hasan Sabilah. Kita saling berdoa. Bang AS selalu berdoa kepada para pasien dan fan-nya. Begitu juga sebaliknya. Kita kembali lagi pada materi. Inti dari pembicaraan kita. Pengertian sendi lutut merupakan salah satu sendi terbesar dalam tubuh dan merupakan sendi yang kompleks. Gerakan sendi lutut yaitu 1. Menekuk, 2. Meluruskan, 3. Membantu setiap gerakan seperti berjalan, berlari, dan berlompat. Contohnya gerakan sholat. Bermasalah pada sendi yang akhirnya sendi menjadi keras, maka sholat menjadi duduk, tidak bisa menjalankan syariat sholat. Penyebab sendi lutut kaku, 1. Akibat gangguan tulang belakang. Bagi mereka yang sering terjadi saraf terjepit, ini bisa terjadi pengerasan pada sendi lutut. Yang kedua, penderita asam urat. Asam urat, saya barusan saja tadi menerima pasien Bu. Saya baru ini, seumur hidup saya menerima pasien asam urat sampai 26. Saya pernah menerima 17, saya pikir 17 itu sudah sangat tinggi. Dan itu sudah cuci darah. Ini sampai 26. Saya seakan-akan tidak percaya dengan alat yang memeriksa. Kemudian, yang ketiga ada terjadi pengapuran. Pengapuran itu
bisa tumbuh pada tulang belakang. Pengapuran itu bisa tumbuh pada tulang servikal atau tulang penyangga leher. Pengapuran itu bisa tumbuh pada persendian, sendi lutut, dan sendi jari-jari. Dari mana bang terbentuknya kapur? Kelebihan kalsium, kelebihan zat purin, kelebihan lemak, kelebihan protein. Yang keempat, penyebab sendi lutut kaku, penderita ambeien. Nah, untuk pengetahuan Bapak dan Ibu, jika sendi lutut Bapak itu kaku, kita jangan langsung menuju sendi kaku Bapak Ibu. Jadi Ibu konsultasinya, misal, Bang, saya datang sini, sendi saya kaku, Bang, tidak bisa ditekuk. Padahal Ibu punya ambeien yang tidak diutarakan. Padahal Ibu sudah diklaim di rumah sakit pengapuran. Tidak bilang, padahal itu adalah penyebab. Jika kita mempunyai asam urat tinggi, wajarlah pada persendian itu dia akan kaku. Maka kepada Bapak dan Ibu, jika konsultasi apa yang ada pada diri kita, penyakit kita utarakanlah. Agar semuanya menjadi beres. Ya, jangan kita simpan. Kita menyimpan rahasia penyakit identik dengan pemborosan biaya. Sekali tidak sembuh, 2 kali tidak sembuh, 3 kali tidak sembuh karena ada yang kita rahasiakan. Kemudian Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi, efek sendi lutut kaku terhadap fisik. Apa yang akan terjadi? 1. Membuat seseorang tidak bisa berjalan. 2. Terasa nyeri, panas, seperti terbakar pada sekitar sendi. 3. Kaku otot, betis, dan sering kram. 4. Bengkak sekitar sendi. 5. Sangat tersiksa ketika sendi kaku menekuk, misalnya kaku untuk menekuk itu misalnya dipakai ibadah sholat, dipakai BAB, sangat tersiksa. Orang Jawa bilang, saya sholat tidak bisa timpuk. Timpuk tuh mungkin kakinya diduduki mungkin ya. Sehingga dia akan merasa sangat sakit sekali dan nyeri sekali. Akhirnya memilih dengan jalan sholat sambil duduk. Kemudian pantangan yang harus dihindari. Perhatikan Bapak Ibu. 1. Protein tinggi. Berarti daging tidak boleh Bapak Ibu. Kacang. Itu yang kedua. Yang ketiga, sayur bayam. Yang keempat, makanan ber-MSG atau makanan pakai penyedap rasa. Yang kelima, jengkol. Ya, bagi Bapak yang punya kasus sendi kaku, hobi jengkol, hindari. Mungkin selama ini kita tidak tahu bahwa penyebabnya salah satu adalah jengkol. Kemudian, kulit ayam boiler. 7. Kepala kambing. Bagi mereka yang hobi daging, kepala kambing, kemudian ayam senang dengan kulitnya, ini dihindari. Ya, tidak perlu kita akan mengkonsumsi itu. Karena bagi mereka yang bermasalah pada sendi yang kaku akan memperparah. Satu sisi kita mengobati, tapi kita menambah pelome, sakit. Sehingga diobati tidak sembuh-sembuh Bapak dan Ibu. Sehingga Ibu akan menyalahkan yang ngobatin. Urusan sendi aja, saya sudah 8 bulan Pak Hasan. Tapi semua dilanggar. Kemudian Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi. Bagaimana sih sendi yang kaku itu supaya kita bisa mengatasinya? Mari ikuti Bang HS. Cara mengatasi sendi lutut kaku. 1. Hindari makanan bersuhu dingin, apalagi es. Bersuhu dingin aja tidak boleh Ibu. Yang kedua, tidak mengkonsumsi gula pasir. Karena gula pasir dapat membuat kapur semakin meningkat. Tinggalkan ya Ibu ya. Ganti dengan gula aren atau gula Jawa. Kemudian yang ketiga, tidak mengkonsumsi nasi goreng. Yang keempat, hindari terapi pijat. Sendi kaku ini berarti bukan urusan otot
bukan lagi masalah pada saraf, bukan lagi masalah pada pembuluh darah. Ibu kemudian terapi, ahli terafisnya sok tahu, yang kaku tadi ditarik secara paksa. Kalau pecah tempurung sendi ibu, siapa yang akan disalahkan? Yang berarti kalau itu jenisnya kapur, pengapuran pada lutut sendi Bu ya, janganlah kita untuk diterapi. Karena ini bukan urusan otot, bukan urusan pembuluh darah, bukan urusan saraf. Kemudian masuklah kita akan membuat resep herbal tentang sendi kaku. 1. Ambil benalu Kamboja sebanyak 4 lembar. Yang kedua, benalu beringin 7 lembar. Lidah buaya 2 lembar. Yang ukuran panjangnya sekitar 10 cm. Kali 2. Kemudian untuk menghilangkan rasa nyeri, tambahlah dengan kunir mangga sebanyak 5 siung kunir mangga dipotong-potong. Yang terakhir, klobot jagung. Klobot jagung ini memang untuk sendi bagus sekali Bapak dan Ibu. Ya. Jadi untuk pengapuran sendi sangat bagus klobot jagung. Ambillah 10 lembar klobot jagung. Jagung muda atau jagung tua sama. Yang diambil adalah bagian dalamnya Bapak Ibu, bukan yang luarnya. Setelah bahan ini kita siapkan, kemudian dipotong-potong, bersihkan, direbus dengan air 7 gelas, sisakan 4 gelas air. Minumnya gimana Pak Hasan? Pagi 1 gelas, siang 1 gelas, sore mendekati maghrib 1 gelas, mau tidur 1 gelas. 3 hari saja Ibu melakukan ini, luar biasa yang Ibu rasakan. Maka sendi yang kaku akan merasakan bahwa Ibu semakin nyaman. Itulah Ibu Bapak sumbangan resep dari Bang AS. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi bangsa Indonesia, bagi mereka yang bermasalah pada sendi yang kaku. Terima kasih dari saya Bang AS. Salam sehat alami. Baik, sedulur MC, ini tadi kita sudah mendapatkan resep bagaimana mengatasi resep sendi dan kaku. Obat jadinya apa ini Bang Es? Ini nanti akan masuk di dalam Yosik. Baik, sedulur MC, demikian tadi kita sudah mendapatkan satu resep baru yang sudah Bang AS berikan. Dan sekali lagi, ini masuk ke Yosik, okay? Tadi sudah diberikan juga bagaimana pantangan-pantangan, kemudian bagaimana cara mengatasinya, ya. Baik, sedulur MC, terima kasih Bang AS untuk malam kali ini yang sudah memberikan ilmu satu lagi kepada kita tentang bagaimana mengatasi sendi, lutut, kaku, dan keras. Semoga saja bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Bang AS. Terima kasih juga Mia, terima kasih juga pada fan Hasan Sabilah. Mia Kayu Manis juga mengucapkan terima kasih banyak. Dan akhirnya MC Puspita Raja Herbal kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.